Saya mulai mempertanyakan kemana saja saya hari ini. Jadi saya mulai merasa kosong, entah apa yang telah dilakukan. Kemudian saya mulai merasa pesimis. Terus saya mulai mempunyai tanda tanya kemana saya akan pulang. Pulang dalam artian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, saya kedatangan dua pemuda yang katakanlah ingin sharing tentang kehidupan atau tentang agama, mungkin ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, ini dari mana ini, Pak? Satu-satu. Ini Kang siapa ini namanya? Badrun. Itu nama asli Badrun? bukan. Siapa nama aslinya? Nama saya Irwan. Irwan apa? Irwan Jujun. Irwan Jujun? Iya. Keren banget. Dari mana, Pak? Saya dari desa pinggiran, kebetulan lagi kuliah di sini. Oh, di Ciamis. Iya. Oke. Di mana desa pinggiran? Desa Wawunsari Pamijahan. Oh, Pokoknya Pamijahan. Pamijahan masih jauh. Syekh Abdul Muhi ya? Iya, Di sana. Dekat di sana. lumayan. Berarti suka ziarah juga. Nggak terlalu. Sini nggak terlalu, sebenarnya cukup jauh gitu. Oke. Kalau masih kecil masih sering. Kalau udah gede, karena berkecimpung dengan dunia yang keras gitu, jadi agak jarang. Tapi pernah sekolah agama gitu. Kalau bisa di kampung kan, saya dulu sekolah agama gitu loh. Pernah. Sekolah agama. Putus ngaji itu kapan? Nggak ngaji lagi gitu. SMA. Jadi kalau di kampung kan biasanya SD, SMP, SMA masih sekolah agama gitu loh. Minimal terselamatkan di bacaan Al-Qur'an, kemudian di bacaan minimal menghafal 25 nabi dan sebagainya, bacaan sholat, terselamatkan di wilayah sana. Kemudian dari mana? Perkenalkan, saya Diki. Diki. Ya. Dari mana Kang Diki? Nah, saya dari hampir sama. Dari pinggiran juga, pedesaan. Pedesaan. Di sana saya dari nggak jauh lah, desanya masih tetap desa Wawunsari. Hanya saja yang menjadi yang melatar belakangi saya harus datang ke sini tuh dengan pertanyaan dan keresahan saya mengenai agama. Oke, siap. Dan begini, karena keadaan keadaan masa sekarang di pedesaan atau di lingkungan desa saya. Nah, anak-anak ini anak-anak pada umumnya itu sudah mau hampir melepaskan atau menjauhi yang namanya agama. Nah, karena di sana terbatas yang banyaknya itu karena masuknya komunikasi lewat jaringan internet, handphone, TV. Nah, anak-anak itu sudah mulai kabur Terjauhkan dari kelas agama. Ya, terjauhkan dari kelas Sekolah agama mungkin. Nah, sekolah sekarang agama juga di sana di saya misal di rumah ya di kampung juga. Dulu SMA itu masih ramai. Cuma hari ini mungkin ya karena zaman seperti ini, makanya zaman media sosial saya kira memang yang pertama bisa diuntungkan, tetapi kemungkinan besar juga dirugikan kalau misal kita menangkapnya harus informasi media sosial ini yang sembarangan. Gitu. Barangkali gimana Pak kesini ingin bercerita apa gitu tentang kehidupan atau keresahan mengenai tentang agama. Jadi latar belakangi mungkinnya karena saya bersyukur ada corona, karena kemudian hanya saya mulai mempertanyakan kemana saja saya hari ini. Jadi saya mulai merasa kosong, entah apa yang telah dilakukan. Kemudian saya mulai merasa pesimis. Terus saya mulai mempunyai tanda tanya kemana saya akan pulang. Pulang dalam artian yang benar-benar pulang, saya kembali dalam keadaan tenang gitu. Oke.
Jadi saya mulai mengingat kembali tentang tentang apa yang saya pelajari ketika waktu kecil di sekolah agama, yaitu tentang ketuhanan, bagaimana kemudian cara berperilaku. Nah, saya mulai tertarik kembali karena sudah sejak lama saya terlalu menggunakan insting. Kalau insting apa bedanya saya sama hewan gitu istilahnya. Saya kan punya nurani. Nah, makanya saya ingin belajar kembali tentang hal tersebut. Itu saya kira keresahan macam itu memang keren, tapi jangan kemudian menjadi pesimis juga. Rata-rata kan orang ketika katakanlah sudah berada di lubang kenistaan ataupun saya terlalu banyak dosa makalah kagok terus kenwe gitu deh, seolah-olah Allah tidak akan mengampuni. Ada cerita menarik nih. Dulu itu ada sahabat, bukan sahabat sebetulnya, orang yang benar sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi, dan Nabi pun mengatakan bahwa namanya Ibnu Abbas itu sangat pintar sekali. Beliau itu kedatangan dua pemuda persis seperti ini ya. Kedatangan dua pemuda yang pertama datang kepada Ibnu Abbas itu mengatakan, saya habis membunuh 99 orang. Kalau saya taubat, saya akan diampuni enggak sama Tuhan? Kata pemuda yang pertama itu. Ibnu Abbas menjawab dengan pertanyaan itu, Allah bakal mengampuni. Berapapun kemudian dosa yang Anda lakukan, Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Jangan pesimis. Kalau misal mau taubat, ya taubat saja gitu. Menariknya kemudian ketika datang lagi pemuda yang kedua, datang dengan pertanyaan yang sama. Tetapi jawaban Ibnu Abbas beda. Allah tidak akan mengampuni Anda, tidak akan menerima taubat Anda. Apa yang menjadi pembeda? Kemudian pertanyaan sama tetapi jawaban berbeda. Ternyata sikap itu yang menjadi penilaian Ibnu Abbas. Sikap pemuda yang pertama datang dengan katakanlah seolah-olah bersedih, benar-benar menangis, benar-benar meratapi akan dosa-dosanya. Nah, sehingga pemuda itu dikatakan Anda bakal diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau pemuda yang kedua datang dengan penuh amarah, datang dengan penuh pokoknya seolah-olah niat untuk tobatnya itu nggak benar, kelihatan dari mimik muka psikologinya orang itu. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak akan menerima tobat Anda. Apa poinnya? Poinnya adalah bahwa hukum, katakan ya, hukum itu kadang-kadang bisa fleksibel, bagaimana situasi dan kondisi. Kemudian juga melihat kalau misal orang ini dikatakan dijawabnya bakal diterima tobatnya, saya takut ini orang ini bakal membunuh lagi, gitu loh. Saya takut orang ini akan membunuh lagi. Gampang, tinggal minta ampun sama Tuhan kok, tinggal tobat sama Tuhan kok. Takut karena dengan penuh amarah, kalau misal Allah bakal mengampuni, takut ini habisi lagi orang, tinggal minta tobat kepada Allah. Nah, maka kemudian ketika ada maksud untuk belajar lagi agama dan memperdalam lagi kemudian narasi-narasi keagamaan, itu saya kira cukup baik. Ada yang menarik nih. Saya sebetulnya beragama itu jangan terlalu tegang. Jangan terlalu juga, misal gini, banyak orang kan yang kemudian bahkan tidak akan menerima loh dengan pakaian-pakaian seperti ini. Anda nggak jelas, itu aurat. Kalau secara pandangan fikih itu kan aurat. Tuurnya itu mungkin enggak memaksa kemudian harus menutup aurat, nggak memaksa. Cuma banyak juga orang yang melihat bahwa ini tidak boleh diluruskan, tidak bisa masuk kepada orang-orang yang seperti ini, yang justru orang-orang katakanlah misal di KPKP, misal kemudian di ruangan diskotik, kadang-kadang berapa orang ustadz yang berani masuk ke sana. Mereka juga saya kira butuh bimbingan, butuh kemudian pencerahan agama. Nah, persoalannya siapa yang tepat untuk membimbing mereka, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita bauan gitu loh.
banyak yang bauan melihat ini tidak boleh diluruskan atau apa saja. Ada satu hadis yang saya kira sangat menarik. Untuk beragama itu jangan terlalu tegang. Ini pabda'u bihi qabla an tusallul maghrib fala ta'zalu. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad ketika datang sholat maghrib ya, Nabi Muhammad menjumpai para sahabat itu sedang makan. Datang sholat maghrib nih. Nabi Muhammad kan mungkin para sahabat itu malu, mungkin ya, aduh ini harus cepatnya ke masjid gitu loh, harus cepatnya ke masjid. Tapi Nabi Muhammad ngomong, "Fala ta'zal, kalem aja, silakan aja lanjutkan makannya." Artinya bahwa agama itu tidak menekan orang untuk seperti apa, gitu loh. Jadi jangan dibuat tegang, jangan dibuat agama itu, sangat enggak seperti itu. Bahwa Allah itu mempertimbangkan manusia sekemampuan, kan gitu. Ibadah sekemampuan, cuma jangan kemudian dijadikan dalil sekemampuan itu sebagai caliwera kita di dalam beragama gitu. Cuma ya itu poinnya, itu yang pertama. Kenapa? Karena Islam itu yang saya kenal itu hanif ya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai, utusil tuh bihanifiyatin samhah. Jadi saya itu diutus membawa agama yang hanif. Kata Nabi Muhammad, hanif itu katakanlah toleran. Hanif itu kalem. Hanif itu santai. Sans. Jangan dibuat tegang. Maka Anda, kalaupun ada teman-teman yang menginginkan untuk belajar agama, saya kira datang ke ustadz setempat, datang ke kiai setempat. Kalau tidak diterima berarti ya dia beragama dengan ketegangan, seolah-olah mungkin ya tidak boleh orang lain kemudian tobat lah. Maka kalau saya mempelajari tentang agama, tidak mudah menjustifikasi seseorang. Misal saya menjustifikasi bahwa Anda bakal masuk neraka karena setiap detik mungkin Anda membuka aurat gitu loh. Iya. Enggak seperti itu. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya itu mati kita di dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tidak ada yang tahu. Bahkan ada seorang pelacur, mungkin pernah mendengar ceritanya, beliau ya seumur hidupnya melacur. Ketika di ujung sebelum wafat, dia menjumpai seekor anjing yang sangat kehausan. Kemudian dia copot sepatunya, balik dari pesta untuk mengambil air dan diberikan minum kepada anjing tersebut. Pada akhirnya apa yang terjadi? Si pelacur itu menjadi husnul khotimah karena memberi makan seekor anjing yang diyakini oleh Islam. Oke, hukum agama anjing itu najis. Kita memberi makan kepada sato yang najis pun itu bakal kemudian menjadi ampunan seluruh dosa kita, kan keren pisan. Saya kira ini pembukanya untuk kemudian katakanlah segmen pertama ini mau lanjut gak kalau misal mau datang lagi ke sini kemudian untuk kita berbicara agama, satu hadis, dua hadis, perilaku kita ya. Mungkin itu saja dulu, barangkali ada pertanyaan. Itu yang saya ketahui tentang sikap kita di dalam beragama gitu. Sedikit lah, besok kita bisa lanjut lagi. Barangkali ada pertanyaan nih. Siap, mungkin untuk besok ya. Untuk boleh gak ini menceritakan dulu kisah hidup gitu loh. Kisah hidup supaya gini, supaya kan ujung-ujung datang gitu loh untuk kemudian kita belajar. Cuma mohon maaf saya shoot ini karena bagi saya penting untuk kemudian juga jangan sampai kita menjadi manusia yang pesimis. Kalau pengen berbuat baik, pengen katakanlah bukan hijrah, oke lah hijrah gitu loh. Pengen kemudian berada di jalur yang lebih benar, jangan ragu-ragu gitu loh. Jangan ragu-ragu. Silakan aja. Saya berbuat dosa saja, saya tidak ragu-ragu, Pak. Jadi ya sebelumnya asal saya dipikirin, apalagi kalau misalnya itu, makanya kenapa saya datang di sini. Saya ingin hidup. Jadi saya pernah baca sesuatu quotes yang berkata bahwa semakin besar filosofimu tentang kehidupan, tentang kebaikan, maka akan semakin kuat hidupmu. Nah, saya merasa tergoyah. Saya merasa
nete semplek nincak semplak gitu. Jadi kaditu salah kaditu salah, makanya saya ingin mempunyai sebuah filosofi yang begitu kemudian menguatkan diri saya secara kepribadian untuk kemudian saya terus berbuat baik, mempersedikit mempersempit kemungkinan saya untuk berbuat buruk. Gini aja sebetulnya keren sebetulnya untuk perenungan kelemahan diri, karena kan ada hadis qudsi yang mengatakan man arrafa nafsah faqad arrafa rabbah. Barang siapa orang yang mengenali dirinya maka akan mengenal Robnya, gitu. Jadi memang mungkin atas dasar kekurangan atau kelemahan yang ada di tubuh kita, kemudian mengingat apa sih sebetulnya ini sumpek banget nih hidup atau apa gitu loh. Nah kita kan semakin kemudian kita melihat ke dalam diri kita, maka semakin akan tahu kelemahan kita. Ketika kita tahu kelemahan kita, bakal menguatlah kemudian keimanan bahwa yang lebih kuat adalah Allah, bahwa yang memberikan apapun adalah Allah dan semuanya. Ini saya kira kemudian menjadi prinsip hidup agar jangan sampai kita ya merasa jago lah di dalam kehidupan. Gak ada yang jago, semuanya juga kemudian lemah. Kita manusia ya seperti inilah. Tapi memang keren itu, bahkan tafakur sa'ah khairun min alfi ibadah. Tafakur sesaat itu buruhan, itu ganjaran itu seperti ibadah alfi sana, 1000 tahun. Saking kemudian tafakur itu penting. Mungkin kalau sebelum kita tahu bahwa tafakur ini sangat dianjurkan oleh agama, mungkin ya kita merenung saja tanpa mendapatkan pahala. Nah sekarang kalau bisa mau tafakur ya diniatkan aja bahwa ini sedang meratapi apa sih kelemahan kita, siapa sih yang lebih kuat daripada kita, bagaimana kemudian nasib kehidupan kita. Nah, ketika diniatan tafakur itu kita serahkan kepada Allah, maka akan membuahkan pahala. Karena sangat penting, semakin kita tahu kelemahan, semakin kita akan menyerahkan kepada Allah agar menjadi ya itulah kuat gitu. Misal gini, kadang-kadang saya jalan-jalan ke kebun ya, ke hutan, ke leuweung, saya melihat apa gunanya Tuhan menciptakan ini apa namanya awi, apa bahasa Indonesianya awi itu bambu ya. Apa Tuhan gunanya menciptakan bambu? Kemudian saya pikirkan tuh apa gunanya? Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu kalau tidak ada guna kan? Ternyata kalau misal Allah tidak menciptakan bambu, sementara manusia sangat membutuhkan bambu, salah satunya untuk membuat rumah ini. Kan gitu, harus ditanya dulu kan ku bambu itu sangat mudah sekali. Jadi ya bambu sendiri itu bagian daripada tafakur kan. Ketika kita menemukan buah daripada tafakur, Allah menciptakan bambu ini gunanya seperti ini. Ya mungkin tetap akan lanjut kemudian proses berpikir kita sampai mentok. Tidak ada yang saliwura, tidak ada yang sembarangan Allah menciptakan makhluk itu. Kan gitu. Pada akhirnya kan nete, mapai, kemudian takdir hingga pada akhirnya sampai kepada Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Jangan sampai kemudian kita berpikiran bahwa apa yang terjadi kepada diri kita adalah buruk. Itu loh. Itu yang terbaik tapi menurut Allah. Nah, yang terbaik menurut Allah mungkin beda dengan kita gitu loh. Kadang-kadang kan kita menginginkan untuk punya uang miliaran. Kan tahu ini kalau kita mendapatkan uang miliaran akan seperti apa ini. Jangan-jangan kita bakal lebih brutal daripada yang kita anggap brutal. Jangan-jangan seperti itu. Kita menganggap bahwa saya menginginkan uang itu agar bisa membantu tetangga, membantu ini, niatnya luar biasa. Tapi Allah mempertimbangkan kalau Anda megang uang ini bakal bahaya. Sehingga kan Allah tahu Anda mah harusnya dipegangi uang itu 100.000 kan gitu. Allah tahu apa saya yang curiga ke situ juga. Kenapa saya tidak diberi kemudahan seperti teman-teman mahasiswa lain? Jadi kan saya sering cemburu dengan apa yang mereka dapat. Aing ge layak naik mobil ke kampus mau awewe gitu. Tapi tidak ya. Tapi tidak, kenapa Tuhan? Tapi ya di sisi lain ternyata mungkin dengan di titik terendah ini saya akan mengingatnya gitu. Coba kalau misalnya saya di titik mereka, saya bisa lebih brutal.
saya bisa pakai cewek sana sini dengan uang yang ada. Itulah. Jadi saking ya makanya saya ingin, jadi jangan sampai kemudian saya mempunyai hawa yang besar untuk kemudian meraup mencoba bisnis dan lain-lain, tapi agamanya kurang. Nah, saya tidak takut, saya takut terjadi seperti itu, makanya saya datang ke sini. Oke, siap. Belajar. Siap. Mungkin besok kita bisa bercerita lebih hebat nih kayaknya. Apalagi Pak Tapi yang begini Bang. apa? Nah, kan saya bingung nih. Tadi yang dikatakan untuk mengenali diri sendiri. Nah, bagaimana sangkan kita itu mengenali diri kita sendiri dan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha. Nah, kemudian begini, ada lagi. Nah, dalam beragama itu kita harus santai saja. Seperti yang dikatakan tadi. Nah, saya berpandangan atau melihat pada masa hal yang seperti ini, yang hampir saya takutkan karena ketegangan hampir sangat meluap dalam beragama, itu hampir nggak bisa dibendung. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyikapi hal itu? Karena yang terpandang oleh saya saat ini itu mohon maaf ya, orang-orang yang ada di segelintir ormas atau hal apapun itu. Nah, mereka itu bagaimana cara menyikapinya? Karena dilihat dilihat dari segi pandang saya itu mereka kok ngegas, nggak ada santai-santainya gitu. Iya. Nah, bagaimana itu Bang? Kemudian yaitu tadi yang mengenali diri sendiri. Saya kan masih bingung. Itu siapa sih saya ini? kan kayak gitu. Ya kan kembali lagi kepada sebetulnya tadi, ketika kita menelisik di kita saja, kenapa kita punya pikiran, kenapa kita punya perasaan, kenapa kita punya rasa gitu loh, dan rasa sakit, rasa kecewa, rasa ini, rasa itu. Kenali kemudian kelemahan. Kita tidak mampu ketika mendapatkan ini. Telisik semuanya. Ini Al-Quran itu untuk manusia, betul gak? Tapi kenapa ada 1-2 ayat yang bahkan itu tidak bisa dipahami oleh manusia? Misal nun, itu kan bukan bentuk kalimat. Kalau di dalam literatur santri itu bukan bentuk kalimat. Kalau nun itu kan kalau misal tafsirannya Allahu ya'lamu bimrodih, tidak bisa dibedah apa maknanya ini nun gitu loh. Allah lah yang tahu maksud nun itu apa. Sementara Al-Quran untuk manusia, kenapa ada kalimat-kalimat yang bahkan tidak bisa dipahami oleh manusia? Bahkan itu hanya Allah saja yang tahu gitu loh. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia tetap ada titik kelemahan di sana, gitu loh. Dan kemudian kelemahan itu menjadi modal, kemudian kita menjadi sadar akan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya makhluk saja yang diciptakan oleh Allah, gitu loh. Yang kemudian membuatlah sadar kepada kita hingga pada akhirnya menjadi satu energi positif untuk kita beribadah secara totaliti kepada Tuhan, gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menyikapi, katakanlah gini loh, kalau misal Anda dihadapkan dengan orang yang seperti itu, misal katakanlah punya masa lalu kelam, datang menghadiri sebuah ceramah, kemudian Anda disalah-salahkan, goblok, orang yang seperti itu salah, orang yang seperti itu masuk neraka. Enak gak kira-kira? Enggak. Kan kita punya perasaan dan pikiran. Kita punya perasaan dan pikiran, itu manusia. Itu kemudian anugerah Tuhan untuk kemudian memberikan pikiran dan perasaan. Nah, kalau misal faktanya kita merasa yang harus ditunjukkan jalan kebenaran, tapi kita kemudian menolak karena caranya seperti itu, maka ada yang salah di dalam mengajarkan, gitu kan? Ada yang salah. Agama itu kan harus menunjukkan jalan kebaikan, ketenangan, ketentraman, kan gitu kan? Kesolehan. Ini dengan gaya seperti itu kita tertolak nih. Mau saya baik, Anda juga seperti itu, menyalahkan total, ya kan? Gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Edukasi ini yang harus kemudian dilakukan.
kajian literasinya harus diperdalam kembali. Benar gak Nabi Muhammad seperti itu? Kan gitu kan? Lihat Nabi Muhammad. Bahkan ketika Fathu Makkah, saya sering menerangkan ini, Fathu Makkah terjadi. Yang saya tahu dalam sejarah dunia bahkan yang namanya kudeta itu pasti terjadi pertumpahan darah dan peperangan. Yang namanya kudeta, Indonesia jelas berapa ribu, berapa puluh liter darah yang mengalir kan gitu kan. Tapi Fathu Makkah nggak ada pertumpahan darah. Sahabatnya sudah nggak kuat tuh, karena sebelumnya orang Islam kemudian mengalami proses katakanlah diskriminasi, dilecehkan, dihinakan Nabi Muhammad dengan umat-umat Islam yang lain. Kemudian Nabi Muhammad dan orang Islam hijrah ke Madinah, mampu menguasai Madinah, bahkan di sekeliling kota Madinah mampu dikuasai oleh Rasul. Mau Fathu Makkah, para sahabat itu sudah geram, kekuatan Islam sudah kuat, mampu bisa mengalahkan Makkah dengan sekejap mungkin ya. Orang-orang para sahabat itu sudah bergaung. Hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari yang berdarah-darah, kata sahabat tuh. Saya siap tumpahkan darah semua orang-orang Makkah tuh. Dan Muhammad, jangan. Itu bukan sikap yang baik sebagai umat Islam. Apa yang Nabi Muhammad katakan? Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Itu sikap Nabi Muhammad. Sikap Nabi Muhammad. Artinya bahwa kepada orang yang bahkan mendolimi dirinya pun seperti itu sikapnya. Dan itu yang diajarkan oleh ajaran Islam saya kira. Nabi Muhammad setiap subuh mau sholat dilempari, diludahi. Bayangkan ludah orang Arab sebelum ada Pepsodent, subuh makanannya daging, bagaimana kental dan baunya tuh. Nabi Muhammad ceprot alhamdulillah. Suatu ketika yang meludahi nggak ada, ditanyakan oleh Nabi Muhammad, kemana nih? Ternyata sedang sakit parah, dijenguk. Apa yang terjadi? Karena sahabat-sahabat semuanya belum ada yang menjenguk. Yang terjadi apa? Membacakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu Nabi Muhammad sikapnya seperti itu untuk mengislamkan orang yang bahkan menghina beliau. Jadi kalau misal seperti itulah, kalau misal ada orang yang menggunakan arogansi untuk mengajak seseorang, saya kira kurang tepat di dalam pengajakan. Kurang tepat, karena pada akhirnya kita pun berpikir dan punya perasaan. Kalau seperti itu kan, jangankan kita mau ngikut kepada ajakannya, justru kita pun karena punya pikiran tertolak, nolak, kita bahkan gak mau saya ngikut ajaran seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini kemudian perlu edukasi sejarah Nabi Muhammad, bedah kembali tujuan Nabi Muhammad liutamima makarimul akhlak, kemudian bedah kembali. Itulah yang kemudian akan kita membawa kepada jalan berislam yang insya Allah baik gitu loh. Oke, mungkin bisa segmen pertama. Siap. Besok mungkin bisa dilanjut ya. Sangat bisa. Tapi ini bisa nggak dirubah sedikit penampilannya? Bisa nggak? Kalau misal nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa ya, saya harapkan minimal nutup aurat gitu. Boleh lah, tutup aurat. Oke, mungkin itu saja ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.